kenalin, aku Sofi yang bakal membahas materi lautan dan klorid. Sekarang aku bakal menjelasin perbedaan atau ciri-ciri dari klorid dan suspensi. Untuk ukuran partikel, klorid itu ada di ukuran 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan suspensi itu lebih besar dari 1000 nanometer atau lebih dari 1 mikrometer. Kalau untuk penampakan, klorid itu tampak homogen, namun sebenarnya dia itu heterogen karena ukuran partikel yang kecil yaitu 1 sampai 1000 nanometer bikin dia itu nggak terlihat sebagai campuran kasar. Makanya secara visual dia tampak seperti larutan biasa homogen, padahal tidak. Nah, kalau untuk suspensi dia memang heterogen karena tidak terlihat menyatu atau keruh. Di kestabilan, klorid itu stabil, tidak mudah mengendap, sedangkan suspensi itu kebalikannya. Dia itu tidak stabil, partikelnya mudah mengendap. Untuk efek pendelnya ada, klorid itu menyebarkan cahaya atau terhambur karena partikelnya itu cukup besar. Sedangkan suspensi tidak terlalu jelas atau tidak ada. Untuk penyaringan, klorid itu tidak bisa disaring biasa, harus menggunakan penyaringan ultra. Sedangkan suspensi itu bisa disaring dengan kertas saring biasa. Contohnya klorid itu ada susu, kabut, jelly, dan tinta. Sedangkan suspensi, contohnya itu ada pasir dalam air, lumpur, buah segar yang mengendap. Contohnya itu kayak misal kita habis bikin jus jeruk tuh, kalau kita diemin pasti bakal sari-sarinya itu bakal mengendap kan, dan itu mudah untuk disaring. Makanya visualnya disebut dengan heterogen. Oke, langsung aja ke pembahasan soal. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin aja kalau molaritas dan molaritas itu walaupun simbolnya sama-sama M, tapi kalau molaritas simbol M itu besar, sedangkan molaritas M itu kecil. Nah, kalau di nomor 1 ada seorang mahasiswa mencampurkan 25 gram NaCl dengan massa molar 58,44 gram per mol ke dalam air hingga volume total larutan menjadi 500 ml. Hitunglah molaritas larutan NaCl tersebut, tunjukkan langkah-langkah perhitungannya. Nah, rumus dari molaritas itu M sama dengan mol per volume. Diketahui massa NaCl itu 25 gram, massa molarnya 58,44 gram per mol, dan volume larutannya itu 500 ml. Karena belum dijadiin liter, langsung kita jadiin aja menjadi 0,500 liter. Langsung aja. Yang pertama, langkah pertamanya karena kita belum tahu molnya, kita cari dulu molnya. Cari mol itu dengan massa per massa molar. Nih, masanya adalah 25 gram, massa molarnya adalah 58,44 gram per mol. Jadi molnya itu molnya itu yang ini ya. Terus kalau udah dapat molnya, kita langsung cari aja molaritasnya. Kan molnya itu 0,4279. Volumenya ada di 0, sama dengan 0,858 per liter. Tapi kita bulatin aja ya guys. Jadi kalau dibulatin jadi 0,856. Oke, jadi itu artinya dalam setiap liter larutan terdapat 0,856 mol NaCl yang terlarut. Oke, sekarang lanjut ke soal fraksi mol. Sini soal ada sebanyak 45 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam air 150 gram jika massa atom relatifnya itu H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Tentukan fraksi mol C6H12O6 dan tentukan fraksi mol H2O. Nih, karena diketahui C6H12O6 itu 45 gram,
dan H2O itu 150 gram. Nah, massa molarnya itu dicarinya gini ya guys. Kan massa molar C itu ada 6 dikali dengan nilai C itu ada 12. Terus H itu ada 12 dan nilai H itu ada 1. Lalu O itu ada 6 dan nilai O itu ada 16. Dijumlah dan hasilnya 180 gram per mol. Lalu yang kedua, massa molar H2O, yaitu di nilai H sendiri itu kan 1 dikali dengan nilai yang ada di sini yaitu 2. Lalu O-nya, nilai O itu kan 16 dan di sini O-nya cuma 1, jadi 1 dikali 16 hasilnya segini ya. Maka dari itu massa molar yang diketahui udah dapat ya guys. Lanjut aja kita jawab. Rumusnya itu ada XT sama dengan NT per NT plus NP. XT itu fraksi mol zat terlarut, yaitu kalau di sini adalah glukosa, dan NT itu adalah mol zat terlarut, NP adalah mol pelarut yaitu air. Langsung 45 ya, jadi 45 gram per 180 ditambah NP-nya 100. Itu diambil dari sini karena NT itu kan mol zat terlarut yang berarti dari glukosa. Lalu yang kedua sama 45% ditambah NP yaitu yang air H2O yaitu 150 gram per 18 gram per mol. Dijumlahkan menjadi 0,25 per 0,25 ditambah 10, hasilnya itu adalah 0,024. Jadi fraksi mol untuk glukosa itu ini ya. Lanjut ke B, yaitu fraksi mol zat pelarut yaitu air H2O. Di sini fraksi mol pelarut itu rumusnya 1 minus fraksi mol terlarut yaitu yang ini tadi. Berarti 1 minus 0,024 sama dengan 0,976 mol. Berarti fraksi mol dari air adalah 0,976 mol, sedangkan fraksi mol dari glukosa adalah 0,024 mol. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Bye-bye.